Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam penuh kasih ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan alam semesta kita yang menciptakan penuh kasih sayang, yang menciptakan penuh kekuasaan. Ya, kita puji Allah kita, Tuhan kita ya. Oke. Bagaimana kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik selalu ya, amin. Selalu mendapat perlindungannya, selalu mendapat ridhonya, dan selalu tercapai apa yang menjadi cita dan cinta kita semuanya. Seperti yang kita harapkan, kita panjatkan kepada Sang Maha Kuasa. Amin. Di kesempatan kali ini, Mendes datang kembali dengan 1000 kebahagiaan untuk menyampaikan dan membacakan bacaan-bacaan kartu tarot ya, memenuhi keinginan atau request dari sahabat-sahabat ya, sahabat-sahabat Mendes semua yang ingin dibacakan ya, tetapi secara general ya. Boleh kalian sampaikan melalui komen ya, nanti keinginan apa yang ingin diulik. Oke ya. Oh ya, aku tekankan di sini ya. Ini hanya sebuah readingan ya, sebuah readingan manusia biasa. Tentu banyak salah ya. Kalau benar adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan alam semesta kita. Tetapi kalau salah adalah milik Mendes, karena Mendes manusia biasa. Oke. Mohon mengerti jadinya ya. Dan aku tekankan kalau readingan ini hanyalah bersifat media ya, media yang digunakan untuk memberikan inspirasi, untuk memprediksi ya, memprediksi apa yang akan terjadi agar kita bisa melakukan hal yang lebih baik ya. Setelah yang kita lihat dari sini, kita banyak energi negatifnya. Semoga setelah kita membaca readingan, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang harus kita buang, yang harus kita tingkatkan. Oke, aku tadi usah shuffle menjadi 3 bagian seperti hari-hari kemarin ya. Seperti hari-hari kemarin, aku selalu menshuffle dulu supaya menghemat waktu ya. Oke, di sini ada pilihan pertama ya, kelihatan nih. Pilihan pertama. Pilihan kedua ya, ada pilihan kedua, dan ada pilihan ketiga. Oke, silakan kalian pilih. Tetapi sebelumnya akan Mendes kasih pembedanya dulu ya, pembeda saja ya, tidak ada pengaruhnya untuk bacaan nanti ya. Ya, ada yellow untuk file pertama, ada love pink ya, pink, love pink, I love pink, aku suka pink, I like pink color. Ada chocolate love, oke, chocolate love ya. Oke, kalian tertarik yang mana? Kalian suka yellow, cinta kuning? Oh, cinta kuning. Kalian suka love, pink love ya, atau suka chocolate love, yang suka coklat? Katanya tai kucing rasa coklat, kalau udah cinta tai kucing pun terasa coklat. Tapi enak sih, menenangkan pikiran warna coklat itu ya. Kalau warna pink itu romantis ya. Kalau warna kuning berhati-hati saja, kayak lampu merah itu kan ada merah kuning, harus berhati-hati. Oke. Silakan dipilih sayang ya, apa yang menjadi pilihan kalian di sini ya, yang langsung dipandang langsung klik. Gunakan intuisi hati kamu, berdoa dan tujukan dan fokuskan pada orang yang kalian tuju ya. Siapa yang ingin kalian pertanyakan di sini? Pilih ya, yellow, pink, or chocolate. Oke ya, semoga bisa mewakili warna-warna ini ya. Seperti biasa, aku kasih waktu 5 detik saja, dimulai dari sekarang ya. Oke, silakan dipilih.
Aku tekankan lagi, ini hanyalah suatu readingan. Jangan dijadikan pedoman atau dasar-dasar kalian ya dalam hidup ya. Ini hanya readingan yang bersifat memprediksi ya, dengan menggunakan media kartu tarot, kartu domino dan kartu remi yang aku gunakan di situ ya. Ada beberapa media. Oke. Sudah belum? Jangan galau ya, relax saja, relax, santai sambil senyum tapi fokus pada orang yang kamu tuju. Intuisi hati kamu gunakan ya, karena itu sangat bermanfaat agar energi kalian ini banyak masuk ke kartu bacaan ini. Kalian harus fokus ya, fokus dan fokuskan pada orangnya juga. Oke. Aku tunggu ya. Kalian milih? Sudah ketemu yang kalian inginkan? Sudah klik begitu? Oke, sekarang Mendes mulai dari bacaan kartu yang pilihan pertama. Pilihan ketiga aku sisihkan di sebelah kiri aku. Ini pilihan kedua, ketiga. Aku pinggirin ke sini ya. Sekarang mari kita ulik apa sih? Bagaimana sih kabar mantanku di sana? Bagaimana sih kabar mantan di sana? Ya, sudahkah ada yang menggantikanku di hati ya? Nomor 1 masih berharap ya. Mungkin dia ganteng, atau mungkin dia tampan, atau mungkin dia tajir. Aduh, jangan berandai-andai ya. Pasti ada alasannya kalau ingin kembali itu ya. Oke, mari kita ulik satu persatu. Dimulai dari ini, love, zero love. Dimulai dari bottom of the decknya ya. Ada X of Diamonds, 8 berlian. Aku taruh di sini. Oke. Kemudian ada clue-nya, clue. Semua hidup, semua apa masalah pasti ada clue-nya, ada isyaratnya, ada clue-nya. Ada 3. Taruh sini ya. Terus kemudian ada mewakili perasaan sang mantan ya, perasaan sang mantan. Ada Page of Swords, ada the Tower, ada Justice, ada Five of Swords ya. Untuk klarifikasinya ada Nine of Wands, 9 tongkat ya. Ada kemudian 9 koin atau Nine of Pentacle. Ada kemudian Five of Swords. Terakhir ada Page of Cup. Oke. Ya, jangan dik-dik, jangan duk-duk, jangan dak-dak ya. Kita mulai ulik satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Ada X of Diamonds, 8 berlian ya. 8 berlian di sini ya, melambangkan atau bisa diartikan yaitu sebuah jalan atau bisa perjalanan yang singkat atau perselingkuhan. Langsung deh, jangan langsung ribet wajah. Baru dimulai, oke. Kemudian ada clue-nya 3 yang bisa diartikan yaitu rintangan ya dalam kehidupan emosional kamu atau kalian ya, yang bisa berbentuk iri hati atau putus asa ya, atau
keinginan yang tidak terwujud. Ya, tetapi untuk keuangan ini di sini ya. Untuk keuangan itu hal keuangan baik. Oke. Kemudian untuk kabar sang mantan. Ya. Ada Page of Swords. Kabar mantan kalian baik-baik saja di sana ya. Saat ini dia lagi melakukan pemikiran untuk melangkah ke depan, untuk mengawali langkahnya kembali ya. Setelah mungkin kemarin kenapa ya? Habis putus sama kalian mungkin, atau jeda atau lost contact gitu aja. Lagi ada kabar mantan kalian baik-baik saja, bahkan dia lagi menyusun rencana untuk kedepannya. Ada The Tower ya. The Tower adalah mewakili suatu kehancuran. Di sini kita bicara tentang hubungannya. Jadi kehancuran suatu hubungan. Apakah kalian lagi ada masalah? Hanya kalian yang tahu. Dan ada justice ya, diartikan dengan keadilan atau penyelesaian masalah ya. Benar nih, kalian ada masalah deh kayaknya. Makanya kalian jadi mantan. Ada di sini Five of Swords, manipulasi atau memanfaatkan. Siapa yang dimanfaatkan dan siapa yang memanfaatkan. Nanti kita ulik ya. Klarifikasinya ada ya, klarifikasinya ada Nine of Wands ya. Putus asa ya, atau kesulitan, putus asa. Ada Nine of Pentacle atau kesuksesan ya. Dan ada di sini Five of Swords. Di klarifikasi ada, di perasaan sang pacar, sang mantan ada. Ada apa ini kalian? Jangan senyum-senyum. Ya, ini apa kalian alamin? Ada terakhir klarifikasinya adalah Page of Cup atau penawaran atau keraguan-raguan di sini ya. Oke, kita ulik satu persatu. Mari kita jabar semuanya. Ada apakah mantan kalian dan kalian? Ada apa di hubungan kalian? Mari kita ulik satu persatu. Ada bottom of the deck-nya di sini karena kita berbicara tentang perselingkuhan. Itu adalah jalan singkat ya, jalan singkat. Jalan yang teramat singkat atau kasarannya adalah perselingkuhan. Ya. Di sini ada Swords of Page of Swords, pemikiran atau pengendalian diri ya di sini, pemikiran untuk mengawali sesuatu yang baru ya di sini, karena di sini ada The Tower. Kalian sedang berantem atau sedang berdebat atau sedang ada masalah ya di sini. Kenapa? Di sini hubungan kalian ada emosi yang tidak terkontrol ya. Dimana di sini sebuah gedung, digambarkan sebuah gedung yang hancur karena ada api, ada sambaran petir ya. Kalian diperingatkan ya, kalian diperingatkan tentang hubungan ini dan kalian lepas kontrol untuk hubungan ini. Emosi yang meledak-ledak sehingga menghancurkan gedung hubungan kalian ya. Pondasi, bukan pondasi ini, gedung ya. Ya, di sini di mana mahkotanya pun hampir lepas ya. Api pun di mana-mana menghancurkan gedung ya. Kalian terjatuh ya di sini ya, dibayangkan, kita bayangkan aja hubungan kalian ini hancur, mengalami kehancuran karena sesuatu masalah yang kalian tidak bisa menahan. Ini emosi kalian berdua meledak-ledak ya, sehingga terjadi kehancuran hubungan. Ada masalah apa kalian? Kenapa?
Aku mohon kalau ada masalah sebelum kalian berbicara emosinya, jangan sampai tidak terkontrol. Bacalah doa untuk setiap yang kalian ucapkan, ya, agar kita selalu dituntun, ya. Di sini ada amarah besar sehingga menghancurkan hubungan. Ya, ada apa? Ada apa? Pilihan nomor 1, sahabatku. Tetapi di sini gambarkan juga dua insan yang terjatuh ini masih sempat menatap ke depan, yang artinya ya masih ada harapan untuk diperbaiki, ya, hubungan ini, ya. Ini dari awal sudah seperti ini, tapi kalau aku hubungkan di sini ada bottom of the deck-nya adalah jalan singkat atau perselingkuhan. Apa kalian ada masalah itu? Di sini kalian berdua, terutama pasanganmu, membutuhkan suatu keadilan tentang hubungan ini. Ya. Jadi selesaikan masalah kalau kalian ada masalah, ya. Biar terlihat adil dan kalian tidak menjadi pemikiran, ya. Kalau kalian lagi break atau jeda atau lost contact, kalau masih bisa harus dibicarakan, ya. Karena di sini sendiri, di sini ya, hubungan kalian ini ya sedang ada masalah. Aku yakin lagi ada masalah di hubungan kalian, ya. Kalian sedang bermasalah dengan pasangan sehingga menimbulkan perpisahan, ya. Ini menurut aku, kalian lagi dalam masalah dengan pasangan. Jadi segera diselesaikan masalahnya. Ya, di sini juga ada Five of Swords, diartikan dengan memanfaatkan, manipulasi. Entah kalian yang memanfaatkan si dia, mantan, atau mantan yang memanfaatkan kalian, atau dua-duanya memanfaatkan dan saling memanfaatkan. Makanya terjadi the Tower, ya. Dan mantan kamu ini pun berpikir untuk hal yang baru. Di sini terjadi perselingkuhan. Dia atau kamu atau dua-duanya, ya. Karena di sini si dia merasa kamu manfaatkan. Atau bisa kebalikannya. Dia merasa kamu manfaatkan atau kamu yang dimanfaatkan oleh mantan, sehingga kalian sudah tidak tahan, ya, untuk hubungan ini. Akhirnya kalian tidak bicara baik-baik, tetapi menggunakan emosi, dan hubungan ini pun mengalami diambang kehancuran, ya. Tetapi kalian sepertinya masih ada rasa sayang, ya, rasa sayang, karena di sini masih ada harapan untuk kalian perbaiki. Untuk klarifikasinya sendiri, ada Nine of Wands yang diartikan dengan putus asa, ya, kelelahan dalam hubungan ini. Apa kalian berdua merasa lelah, ya, sehingga terjadi perpisahan atau perselingkuhan? Di sini awalnya kalian indah, ya. Kalian sangat menikmati hubungan ini, ya. Dan di sana pun dia masih menggenggam harapan untuk mendapatkan atau kembali kepada kalian, ya. Atau sebaliknya, ya, justru kalian yang ingin balikan, ya. Masih tidak bisa melupakannya, ya. Masih membawa dia di hatimu, membawa hatinya di hatimu untuk kembali mungkin, ya. Di sini kembali lagi ada dimanfaatkan dan memanfaatkan, dua-duanya nih. Berarti kalian berdua saling memanfaatkan, merasa dimanfaatkan dan merasa memanfaatkan. Ada sehingga terjadi tawaran cinta atau keraguan-raguan, ya, keraguan-raguan dalam cinta, ya.
Dan ini di sini terjadi putus asa juga di sini, putus asa, perselingkuhan, dan ada keraguan. Pada awalnya ya, ini menurut aku kalian adalah bahagia dalam hubungan ini. Tapi karena kalian merasa hubungan ini ada sesuatu di baliknya, perselingkuhan, jalan pintas. Karena kalian merasa dimanfaatkan, atau dia, pasanganmu merasa dimanfaatkan, atau kalian berdua sama-sama saling memanfaatkan ya. Di sini terlihat ya. Kalian membutuhkan keadilan karena kalian berdua ada masalah nih di sini. Ya. Hubungan sendiri seharusnya tidak ada saling memanfaatkan, tapi yang ada hubungan dimanfaatkan untuk suatu kenyamanan ya, untuk kelancaran suatu hubungan, saling memotivasi dan saling menyupport gitu ya. Kalau menurut aku hubungan itu bukan untuk memanfaatkan ya, untuk saling memanfaatkan bukan, tapi untuk hubungan ini untuk dimanfaatkan kita untuk menjalin suatu kenyamanan, keserasian, keharmonisan ya, saling motivasi dan saling menyemangati atau mensupport gitu. Di sini masih ada harapan. Jadi kalau kalian yang menonton ini, yang memilih kartu atau file nomor 1, kalau kalian masih menginginkan mantanmu kembalilah. Lupakan masa lalu. Kayaknya kalian berdua memang mengambil jalan singkat atau selingkuh. Satu-satunya, sendiri-sendirinya pada dua-duanya itu pada selingkuh. Dia selingkuh, kamu selingkuh karena merasa lelah dengan hubungan ini. Kalian merasa dimanfaatkan, dia pun merasa dimanfaatkan, atau terjadi salah paham. Sebetulnya mungkin di sini nggak ada saling memanfaatkan, tapi kalian memprediksi sendiri, sehingga di sini timbul keraguan kembali nih ya. Kemarin kalian berdua ragu untuk meneruskan hubungan ini ya. Ini sebetulnya kayaknya cuma salah paham. Kalian memprediksi sendiri tentang hubungan ini. Kamu merasa dimanfaatkan, dia pun merasa dimanfaatkan. Akhirnya terjadi emosi yang meledak-ledak karena kalian merasa lelah tentang hubungan ini. Seharusnya hubungan sendiri itu bagaimana sih? Hubungan itu bukan persaingan ya. Hubungan itu bukan kompetisi. Hubungan itu saling membangun. Hubungan itu saling mensupport satu sama lain ya. Kecuali musuh, beda lagi itu. Di sini ada perselingkuhan. Kalian berdua melakukannya. Kalau tidak, salah satunya kamu atau dia. Kamu yang menonton, yang pilih file nomor 1, kalau kamu masih sayang sama dia, kalau kalian maskulin, dekati dia, bicara baik-baik ya. Kenapa kita selama ini salah paham ya? Kenapa kita ini merasa saling dimanfaatkan ya? sangat tidak setuju Mendes kalau untuk hubungan dijadikan suatu manfaat atau memanfaatkan gitu. Tapi yang ada harus kita ambil manfaatnya hubungan itu ya, untuk kebaikan, yaitu untuk menyelaraskan suatu hubungan itu. Kita harus saling mensupport, saling asih mengasihi, saling percaya, saling jujur ya. Harus diomong kalau ada masalah, jangan lari ke yang lain. Di sini tidak ada gambaran triparty atau perselingkuhan atau orang ketiga, tapi langsung bottom of the deck-nya yang bicara. Clue-nya pun berbicara tentang keputusasaan. Klarifikasinya pun berbicara tentang keputusasaan. Perasaan dia pun ada berkata kehancuran karena emosi. Oke, bagaimana?
Apakah ini yang kalian alami? Tepis keraguan-keraguan itu. Kalau kalian masih sayang, kembalilah. Masih ada kesempatan untuk bahagia. Berbicara baik-baik. Ya. Yang sekarang saat ini atau mulai dari kemarin tuh merasa dia itu sudah mantan, ya, tapi belum ada keputusan mungkin. Kalaupun ada keputusan, boleh lagi kalau mau diulang, ya, diawalin kembali, ya. Tapi harus dikontrol emosinya, ya. Tingkah pun kalau kita udah menjalin suatu hubungan itu kita harus membatasin, bukan membatasin untuk kita beraktivitas, bukan, tapi membatasin untuk tidak saling curiga, tidak saling untuk meluapkan emosi yang berlebihan sehingga membuat satu sama lain itu tersakiti, ya. Terus jangan mengambil tindakan. Bersahabat boleh, sama siapapun boleh. Punya pasangan itu bukan berarti kita tidak boleh bersahabat, ya. Tapi jangan menjalin hubungan yang setara dengan pasangan kamu, ya. Pasangan itu kan istilahnya udah spesial, ya, ada di hati, di sisi hati, pojok-pojok hati kita. Tapi kalau persahabatan tidak. Oke, sekarang aku mau ambil black box-nya, ya, untuk menegaskan hubungan kalian ini mau dibawa kemana, harus bagaimana, ya. Kalau kalian masih sayang harus bagaimana, apakah harus diperbaiki atau benar-benar diakhiri, ya. Oke, ada black box, aku ambil 4, ya. Oke, aku kocok dulu supaya ini kayaknya dia mau dibaca nih. Jatuh pertama, jatuh kedua, jatuh ketiga. Oke, satu lagi. Aku jadi apa ya namanya, ya, nggak semangat gitu bacanya, gemes aja gitu. Kenapa kalian ambil jalan pintas, jalan singkat? Hubungan itu perlu bicara, ya. Bicara pun tidak harus emosi, ya, tidak harus emosi. Kita harus bicara dari hati ke hati. Oke, jadi tercipta kenyamanan. Untuk box black-nya yang nomor 2, apakah kalian lahir pada tanggal 2? Apa dia lahir tanggal 2 atau lahir di bulan 2, dia atau kamu, atau ada apa di tanggal 2? Apa kalian jadian di tanggal 2? Pokoknya ada apa di tanggal 2. Terus ada jauhi saja. Ya, kalau memang sudah tidak mau memperbaiki, ini masih bisa diperbaiki, tapi memang sudah lelah banget dan tidak ingin memperbaiki, ya udah jauhi saja, tapi dengan baik-baik. Ada 21, ini pasti tanggal lahir, ya. Kalau enggak kalian jadian di tanggal 21 atau kalian putus, hubungan kalian berakhir kemarin di tanggal 21, ya. Itu yang keempat. Apa ini? Hubungan vertikal. Kalian harus banyak berdoa kepada Yang Maha Kuasa tentang hubungan ini, tentang hidup ini, ya. Aku bilang tadi jangan lepas kontrol. Tetap sebut namanya setiap kita mau mengucapkan apapun, sekalipun cuma satu patah kata, ya. Karena hubungan sendiri adalah dua perasaan, ya, dua hati yang dicari kesamaannya, bukan perbedaannya, ya. Jadi harus hati-hati dalam mengucapkan. Jangan sampai ada yang tersakiti, jangan ada yang terlukai, ya. Aku ambil White of Amponya untuk menegaskan pesan apa dari sang pemilik alam semesta, ya, buat hubungan ini, ya. Harus bagaimana? Apakah benar harus dijauhin, ya?
Apakah benar harus dijauhin atau masih ada pesan lain dari alam? Oke, aku shuffle. Aku ambil 2 saja atau sejatuhnya saja ya. Jatuhnya mau rombongan dia. Mau banyak, takut sendirian. Oh, loncat-loncat tuh kan. Dia tidak mau diambil, dia tidak mau di-shuffle, dia maunya aku ambil saja ya. Aku ambil saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya alam semesta, pemilik alam semesta, berikan petunjuk kepada yang pilih nomor 1. Apa yang harus dia tempuh? Harus berakhir atau harus diperbaharui? Ini kalau diperbaharui, berikanlah jalan agar menjadi lebih baik dari kemarin-kemarin. Aku ambil 2 ya. Amin. Pilihan pertama, pilihan kedua. Aku ambil tadi, ambil pertama, ambil kedua. Yang ini aku ambil pertama, ini aku ambil kedua. Oke, aku buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga memberikan pencerahan ya. Bergerak dimulai dari kamu, karena dia ragu walau perasaannya besar untuk kamu. Oh gitu ya. Berarti dia masih ada. Iya, aku bilang dia masih menggenggam burung di sini. Ini adalah kamu. Ya, masih ada kesempatan untuk memperbaiki hubungan di sini juga ya. Jadi di sini dimulai dari kamu, pergerakan dimulai dari kamu karena dia ragu walau perasaan untuk kamu itu besar gitu. Oke. Itu pesan dari alam semesta untuk hubungan kalian. Yang kedua aku baca juga. Ada apa lagi pesannya? Bismillahirrahmanirrahim. Cinta. Ini kemarin kertasnya itu aku lengket ya. Jadi ini artinya aku mau menggambarkan sebuah hubungan cinta, saling mencintai, bukan jatuh cinta. Ini perempuan, ini laki-laki. Kalian saling mencintai. Ada cinta di sini di hubungan kalian. Jadi aku harap ya untuk yang pilih nomor 1, kalau kalian masih sayang dan masih ada keinginan untuk meneruskan hubungan ini, hubungin dia. Ya, jangan ragu-ragu. Dia sendiri di sono ragu. Jadi harus kalian mulai. Kalau yang nonton adalah maskulin, ya kamu yang harus memulai ya. Kamu call kek, mau WA kek. Pasti banyak cara ya. Kalaupun feminim yang menonton, harus dimulai dari yang menonton video ini. Karena apa? Dia di sana masih punya perasaan yang besar buat kamu, tapi dia masih ragu-ragu gitu. Ya. Karena ada cinta di sini, ya. Tetapi kembali ke kalian. Kalau kalian memang sudah tidak ingin menjalin hubungan ini atau meneruskan hubungan ini karena mungkin kalian sudah benar-benar lelah sekali kemarin-kemarin perjalanannya ya, ya udah jauhi saja. Semua kembali kepada kalian karena kalian yang punya perasaan dan yang punya rasa. Tetap berdoa yang terbaik buat kalian ya, buat kamu sendiri dan buat si dia ataupun untuk kebaikan-kebaikan kita ya, kebaikan-kebaikan kalian di sini maksud aku. Gitu. Oke, yang pilih file nomor 1 yang ada selingkuh ya, ini di sini kayaknya memang benar-benar permasalahannya itu salah paham, terus mengambil jalan pintas, yaitu masing-masing mencari jalan pintas, selingkuh gitu, tahu dia tahu kamu atau dua-duanya di sini ya. Akhirnya terjadi the tower, atau awalnya itu karena merasa saling dimanfaatkan,
dan lelah dan terjadi the tower, kemudian kalian saling masing-masing mengambil jalan pintas, padahal itu tidak bisa menyelesaikan masalah seperti itu ya. Kalau kalian ada rasa sayang, walaupun kalian bilang tidak mau karena kamu merasa udah lelah dengan hubungan ini, tapi tidak bisa menggantikan pasangan baru ini. Ya, kalau kalian memang berniat menjalin hubungan, suatu hubungan, ya, pesan aku, saran aku, peganglah, ya. Jangan ambil tindakan sendiri. Semua harus dibicarakan, ya. Seperti itu menurut aku. Terus unsur dari hubungan sendiri, hubungan yang berstatus ini yang dimaksud ya, seperti pacaran, udah berani ngambil tindakan pacaran kan, ini udah mengambil, misalkan udah ambil status pacaran, ya harus dijaga hati dia, perasaan dia, saling menjaga lah ya. Kalau dia salah ya diingatkan. Kalau kalian sudah komitmen pertunangan, ya jagalah komitmen itu. Kalau kalian sudah menikah, ya jagalah komitmen pernikahan kalian, pegang teguh komitmen kalian, status kalian. Ya, karena di sini hubungan tidak akan terjalin dengan baik kalau kalian selalu merasa curiga, selalu memanipulasi, emosi yang meledak-ledak, dan kalian mengambil tindakan singkat seperti ini. Pasti ya akan meresahkan pikiran kalian sendiri ya. Jangan sampai ya. Itu saran dan solusi dari aku ya, buat yang pilih nomor 1. Kalau kalian memang sudah tidak mau, ya jauhi saja. Kalau kalian sudah merasa lelah. Tapi kalau kalian ingin dan masih sayang sama dia juga masih sayang sama kamu. Cuman ya, dia ragu. Jadi harus dimulai dari kalian yang menonton video ini untuk bergerak maju agar dia yakin gitu. Oke ya. Terima kasih buat yang sudah nonton file nomor 1 dan yang nonton nanti file-file yang lain 1, 2, 3. Jangan lupa komen ya. Komennya ditunggu, likes-nya Mendes tunggu, subscribe sangat aku hargai, aku tunggu. Dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya agar tahu video-video Mendes yang lain yang baru ya. Dan tolong di-share ke teman ya, barangkali teman butuh solusi, butuh saran ya. Panteng channel Mendes ya, Mendes Tarot tentang hati dan jiwa ya. Nanti Mendes juga akan bikin suatu apa yang dimaksud dengan galau dan jalan keluar, solusi-solusi dari kalian semua tentang galau, bagaimana cara mengatasinya, tentang perasaan yang selalu mengganggu kalian ya, untuk melupakan mantan atau bagaimana, nanti akan saya bikin konten itu juga ya. Untuk di sela-sela pembacaan kartu tarot nanti akan ada aku kasih konten yang lain agar kalian tidak merasa bosan ya. Jadi ada solusi, ada saran nanti di situ isinya ya. Oke. Yang butuh private reading atau personal reading bisa hubungin di nomor WA Mendes ya. Di situ nanti akan aku kasih secara detail apa saja yang harus kalian penuhi. Oke. Sekian, terima kasih, salam sejahtera, semangat selalu ya, jangan putus asa ya. Hidup bukan untuk putus asa, hidup untuk semangat, untuk mencapai tujuan ya. Dan tetap tersenyum, karena senyum itu bisa mengurangi luka hati walaupun cuman sedikit ya. Oke, berarti kalau harus senyum banyak, sakit hatinya nanti bisa hilang. Oke ya, terima kasih sekali, semangat ya. Bye. Halo, masih ada di situkah dirimu yang pilih nomor 2? Oke. Kembali Mendes Tarot untuk membacakan tebaran kartu pilihan nomor 2. Ya. Senyum. Berdoa. Di sini diwakilin oleh pink love ya, pink love, kalian suka pink love ya.
Kita bacakan untuk tebarannya ya di sini ya. Kita mulai dari bottom of the deck-nya, ada 9 sekop ya. 9 sekop. Kemudian clue-nya ada 3 kosong ya. Kemudian ada tebarannya ya, ada 10 pedang atau 10 of swords. Ada Knights of Cup ya. Kemudian ada Ace of Swords ya. Terakhir perasaan dia, mewakili pemikiran dia, mewakili perasaan dia. Ada Three of Cup terbalik. Three of Cup terbalik. Klarifikasinya ada X of Pentacle 8 koin. Ada X of Wands 8 tongkat. Dan ada Five of Wands 5 tongkat. Dan ada Ten of Swords. Kenapa ini? Mendes bayangin saja kalau ada 10 pedang menusuk punggung kita, bagaimana rasanya ya? Nyut-nyut. Nyut-nyut atau langsung mati. Oke. Kita baca satu persatu ya. Jangan mengerutkan dahi. Jangan cembeyut. Halo. Santai ya. Relax ya. Oke. Ya. Sesuatu yang dilihat belum tentu kenyataan. Ya. Ngerti kan? Halo nomor 2. 9 skop. 9 skop itu kehilangan ya. Ya, jangan down loh. Kehilangan ya, atau rencana yang berbalik dan gagal. Atau pertanda buruk. Ini bottom of the deck yang berbicara seperti itu. Tapi nanti kita ulik dulu. Jangan deg, jangan dik, jangan deg ya. Relax saja ya. Untuk clue-nya ada 3 kosong, yaitu kekecewaan ya. Kekecewaan dalam cinta atau sesuatu yang Anda inginkan akan tertunda begitu. Ada rencana apa kalian? Apa yang kalian inginkan? Menikah. Ya, mau menikah. Tar dulu, ini lagi bicara mantan. Atau kalian ingin bersamanya lagi? Oke, nanti kita ulik ya. Jadi cobalah untuk rujuk setelah pertengkaran. Kan? Apa kalian ada pertengkaran dengan si dia? Ini tebaran perasaan dia. Kabar mantan sangat terluka. Di sini kayaknya dia merasa dikhianati. Bagaimana sih rasanya kabar mantan dikhianati? Kalian bayangkan aja mantan kalian merasakan dikhianatin gitu, dikhianatin sama kalian. Dikhianati sama kalian. Kalian mengkhianatinya kah atau kalian yang dikhianati? Tapi ini bicara tentang mantan ya. Ada Knights of Cup. Tawaran cinta. Dia dikhianatin, kemudian ada tawaran cinta dan ada tekad ya. Ace of Swords itu bisa diartikan tekad ya, atau pemikiran awal ya. Dan Three of Cup, tapi terbalik ya. Kalau di begini ini pesta atau ada orang ketiga. Oke, kita lanjut ya. Tadi sempat terjeda ya, ada adzan subuh. Dan sebagai seorang muslim, kita harus menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala ya. Oke, untuk menjalankan sholat subuh. Kita lanjut lagi ya. Tadi sampai
kita ulik tentang triparty atau three of cup ya. Di sini kalau begini, ini artinya ada orang ketiga atau pesta ya. Tetapi posisinya seperti ini, jadi tidak ada orang ketiga atau tidak ada pesta ya. Jadi agak lega ya. Nomor 2 sudah ada detik-detik untuk cemberutnya hilang. Jangan sedih ya, tetap rileks saja ya, santai. Klarifikasinya ada 8 koin ya, diartikan yaitu proses atau perjalanan ya. Di sini ada 8 tongkat ya, proses atau perjalanan menuju suatu tujuan hidup ya, untuk suatu tujuan hidup. Tetapi kenapa terjadi pertengkaran ya, terjadi pertengkaran dan akhirnya terjadi merasa ada pengkhianatan ya. Di sini mantan kamu atau kamu mungkin merasa dikhianati atau ada pengkhianatan ya, sehingga semua yang kalian inginkan itu jadi tertunda ya, ataupun kegagalan. Ada apa dengan kalian? Ada yang saling mengkhianati atau dihianati dan mengkhianati di sini ya. Terlihat sekali dengan tebaran kartunya. Apakah pasangan kamu menawarkan cinta ke yang lain ya, untuk kepikiran seperti itu sehingga terjadi semuanya berantakan dan kamu merasa dikhianatinya. Tapi tidak ada yang disebut namanya orang ketiga. Jadi kemungkinan di sini merasa dikhianatin aja karena kalian sudah tidak percaya sama pasangan kalian. Di sini seperti itu ya. Jadi semuanya harus tertunda hanya karena pengkhianatan atau kesenjangan kepercayaan ya. Di sini tidak ada yang disebut namanya triparty atau perselingkuhan atau pengkhianatan dalam hubungan ya. Tetapi di sini adalah rentan kepercayaan. Dia merasa kepercayaannya itu kamu khianati ya, atau kebalikannya kamu tidak percaya kepada dia. Jadi dia merasa dikhianati gitu. Pengkhianatan tentang kepercayaan ya. Itu justru akan melebihi segalanya luka itu ya. Ada emosi, ada kemarahan ya di situ. Makanya terjadi penundaan atau kegagalan di dalam hubungan. Seperti itu atau pertanda buruk ya. Di sini sepertinya rentan kepercayaan. Ya, padahal kemarin udah dari awal itu udah terjadi suatu proses untuk menuju tujuan hidup ya, tujuan hubungan kalian. Tapi akhirnya terjadi pertengkaran karena terjadi pengkhianatan kepercayaan. Yang di sana mantan kamu merasa tidak kamu percaya, kamu selalu ingin tahu semuanya dan kamu mungkin cemburu, jadi nggak percaya kalau dia setia ya, dan dia merasa kebingungan sendiri. Akhirnya dia merasa dikhianati dan akhirnya dia ingin meninggalkan kalian ya, menawarkan cinta yang lain ya. Dalam pikirannya itu telah terbesit seperti itu, tetapi tidak terjadi itu ya. Ya, di sini ada pertengkaran hebat antara kalian berdua, antara kamu dan dia, hanya karena suatu pengkhianatan kepercayaan. Nih, sama di bawah juga ada tebaran pengkhianatan ya. Jadi di sini terjadi bukan karena ada orang ketiga sehingga kalian menjadi mantan gitu ya, tetapi karena satu sama entah kamu entah dia merasa tidak dipercaya gitu loh. Kamu tidak percaya sama dia kalau dia itu nggak melakukan apa-apa atau setia gitu, dan dia pun merasa, ataupun sebaliknya ya, kamu merasa dikhianatin karena dia nggak percaya sama kesetiaan kamu, atau semua yang kamu lakukan itu tidak ada
kepercayaan dari dia gitu, sehingga merasa dikhianati. Dia itu harus bagaimana gitu loh, jadi merasa dikhianati padahal dia udah merangkai susunan proses untuk hidupnya ya. Akhirnya terjadi jedar pertengkaran yang tak terelakkan, adu argumen ya. Ini kalian belum putus ya? Belum, baru jeda kayaknya deh. Lagi marah-marahan gitu, karena nggak ada solusi, nggak ada ketemu jalan ya. Salah paham, bukan salah paham lagi ini. Dari sebelah pihak ada yang tidak pernah percaya akan dia, selalu curiga, sehingga terjadi suatu kehilangan. Kalian itu kehilangan ya. Kamu yang menonton ini yang merasa kehilangan si dia. Percayalah, dia itu tidak ada orang ketiga ataupun ada main dengan yang lain ya. Dia pure sayang sama kamu gitu. Tapi karena kalian itu selalu curiga atau cemburu ya, yang tanpa alasan di sini ya, maka terjadilah kekecewaan cinta di dia. Nah, merasa lelah dia ya, sudah benar-benar dia menjalani hubungan dengan baik, tapi kalian masih menaruh curiga dan menuduh yang tidak ya. Jadi terjadi pertengkaran ya. Untuk kalian ini sebetulnya masih bisa diperbaiki, tapi ya tergantung dia juga sih. Kalau sudah merasa dikhianati, dia udah takut ya. Bisa jadi trauma. Setiap sebentar-bentar berdebat untuk hal-hal yang tidak penting. Ya, padahal udah rencana hidup ke depan sudah diproses gitu loh. Tapi hanya karena hal sepele ya. Ini kayaknya dari awal kalian ini, awalnya tuh nggak terlalu banget gitu ya, masih bisa memproses hubungan kalian dengan baik saat itu pertama-tama itu ya. Tapi di kemudian kamu ini menaruh curiga yang nggak pasti, jadi kayak buang-buang waktu buat dia gitu loh. Dia lagi kerja, kalian sibuk bla bla bla, menanyakan tentang kamu sama siapa, kamu di mana, ini, jangan lupa ini, jangan lupa itu. Akhirnya dia merasa lelah dan merasa dikhianati, dia merasa tidak dipercaya gitu. Jadi untuk nomor 2, tunggulah waktunya. Dia lagi berpikir untuk hubungan ini ya, mau dilanjut atau tidak. Soalnya di sini dia merasa sangat berat beban tuh, merasa dikhianati, merasa tidak pernah dipercaya ya. Mungkin kalian off on atau on off. Kadang kalian sayang banget, tapi kadang-kadang kalian sayangnya berlebihan, menjadi kecurigaan yang membosankan buat dia gitu. Ya, sayang itu tidak harus menyakiti ya. Sayang itu tidak harus curiga ya. Sayang itu ya percaya gitu aja. Percaya bahwa dia itu tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan ya. Jadi positive thinking lah ya sama hubungan itu ya. Kalau kalian memang sayang sama dia. Jadi untuk sudah adakah yang menggantikanmu di hatinya? Untuk saat ini belum ada. Tapi dia tidak ingin kembali ke kamu ya. Dia ingin merenung untuk menyendiri sendiri dulu, untuk berpikir dulu lebih jernih ya. Dia ingin menenangkan diri ya. Dia yang nonton maskulin ya, di sono dia lagi menenangkan diri ya, untuk mencari kebaikan apa yang harus dia lakukan. Dia belum ingin kembali dengan kalian, tapi dia juga tidak ada orang ketiga atau cinta lain. Untuk yang menonton feminim ya, di sono dia baik-baik saja, cuman dia merasa lelah sekali. Dia merasa kecewa sekali dengan hubungan ini ya, karena di sini dia merasa tidak dipercaya ya. Kepercayaan kalian itu begitu
membingungkan dia ya. Kadang kalian sayang, kadang kalian marah-marah, kalian kadang-kadang curiga yang nggak jelas untuk hal-hal yang nggak penting. Jadi dia lagi ingin menenangkan diri, lagi ingin menyendiri saja. Dia tidak ada orang ketiga atau orang lain atau cinta lain, tapi dia juga tidak ingin untuk buru-buru kembali kepadamu. Dia ingin koreksi diri, ingin menyendiri, ingin menenangkan diri ya. Mungkin dia akan sibukkan diri dengan pekerjaan-pekerjaan ini ya. Jadi nanti kalau udah kasih waktu aja dia untuk berdiam diri, untuk merenungkan hubungan ini ya. Kalian sabar saja ya, dan nanti cobalah untuk rujuk ya dalam pertengkaran ya. Semoga saja bisa membekalkan hatinya. Kalau memang kamu benar-benar cinta sama dia, dan kemarin-kemarin itu terjadi curiga atau cemburu berat, itu bukan karena kamu gak sayang atau ingin menyakitin dia, atau kamu gak percaya sama dia, bukan. Karena justru itu mungkin ungkapan sayang kamu yang berlebihan ya, jadinya justru menimbulkan muak di dia. Jadi dianya jadi muak sekali gitu, jadi enak gitu. Ini sayang, apa ini cemburu, apa ini justru mengganggu dia gitu loh. Oke, yang nomor 2 seperti itu ya. Jadi kalian harus bersabar saja. Nanti kalau udah dia agak tenang gitu, baru kalau kalian ingin berbicara lagi, cobalah berbicara dengan baik-baik ya. Supaya dia sekarang untuk bisa menenangkan dirinya aja. Soalnya dia sekarang lagi benar-benar merasa dikhianati ya. Dia merasa sangat amat terluka dan kecewa dengan hubungannya. Bukan terluka karena kamu mencari selingkuhan, bukan. Terluka karena kalian membingungkan dia. Cowok itu paling gak suka dicurigain. Dia itu paling suka dipercaya saja ya. Oke, sekarang aku buka blackboardnya. Tadi udah aku kocok ya untuk bagaimana ya caranya ya untuk hubungan ini ya. Ada satu, aku yang ya, intuisi aku ya. Aku ambil 4 seperti yang lainnya. 2. Hubungan itu kalau ingin langgeng, dasarilah dengan percaya, jujur, saling asih mengasihi ya, dan saling menghormati. 3 ya. Satu lagi, nomor 2, jangan putus asa ya. Nanti kalau udah selesai, kalau pengen dibicarakan, rujuklah secepatnya. Jangan dibiarkan masalah berlarut-larut. Berikan dia waktu dulu. Dia ingin diam, ingin menenangkan diri. Karena selama hubungan dengan kalian, dia begitu banyak kayak tekanan gitu. Dia seperti kalian kontrol gitu. Ya, hubungan itu bukan saling mengontrol, tapi saling memotivasi. Apa ini ya? You're feeling the real. Perasaan kamu tentang sesuatu itu nyata. Tuh. Ya, terus kemudian ada bertemu dengan orang yang baik atau lebih baik ya. Dan ada hubungan horizontal, hubungan kamu dengan orang lain, bukan vertikal kan, hubungan kamu dengan Allah ya. Jauhi saja ya. Mungkin bisa jadi kecurigaan kamu benar, kamu merasa dikhianati. Ini untuk bicara tentang kamu ya. Mungkin kamu merasa dikhianatin karena di sini ada you're feeling the real, atau perasaan kamu itu tentang sesuatu itu nyata. Ini feeling kamu ya. Terus kamu akan bertemu dengan orang yang baik ya, yang lebih baik dari dia. Dan berhubunganlah dengan manusia, sesama manusia. Maksudnya hubungan sesama umat gitu ya. Dan
Kalau memang kamu sudah tidak mau sama dia, ya, kalau kamu merasa dikhianati ya, ya sudah, jauhi saja. Sekarang kalau menurut aku, jauhi saja ini di sini bukan berarti kamu harus meninggalkan atau kalian harus putus, tapi beri waktu dia berpikir. Saat ini dia lagi benar-benar down, benar-benar kacau pikirannya ya. Jadi dia masih perlu waktu. Tapi kalau kalian tidak mau menunggunya atau bodo amat gitu, ya udah tinggalin aja ya. Ya, pertengkaran harus diselesaikan dulu. Berpisahlah dengan baik-baik, akhiri dengan baik-baik. Waktu berjumpa kan dengan baik-baik ya. Datanglah dengan salam, pergilah dengan salam gitu ya. Datang kelihatan muka, pergi kelihatan punggung gitu. Jadi berawal baik dan berakhir baik kalau kalian memang sudah tidak mau ya dengan dia ya. Oke. Sekarang aku kocok ininya, bite off ampunya untuk pesan dari alam. Ya beginilah kalau hubungan ya. Pokoknya yang pasti kita siap mental saja. Ada pertemuan, ada perpisahan ya. Begitu saja sih. Nggak usah terlalu dipikir berat. Kalau dia sampai bisa sama kita atau dia nggak setia sama kita, berarti ya dia bukan orang yang baik buat kita, gitu aja. Kalau kita kasih kesempatan dia mengulangin lagi, apalagi itu lebih parah lagi ya. Satu lagi ya. Mau tumpah semua. Ini yang satu nanti kecampur. Ya, buat aku pesan nomor 2. Jangan jadikan ini suatu langsung kamu down, jangan. Mungkin ini harus lebih baik, kamu akan bertemu dengan orang yang lebih baik dari dia, ya udah. Apalagi kalau udah ketemu kamu, ya. Atau kamu di sini yang merasa dikhianati, ya bisa jadi sih. Karena aku bilang vice versa, ini energinya bisa terbolak-balik. Ini yang kedua ya. Ada apa? Pesan alam. Bismillahirrahmanirrahim. Girls, kalau yang menonton maskulin, ya, kalian berdealing dengan elemen udara, Aquarius, Libra, dan Gemini, ya. Atau elemen tanah, yaitu Taurus, Virgo, dan Cancer. Kalau aku bicara tentang zodiak ini, bukan berarti dia berzodiak ini, tapi energi yang ada di sini adalah energi itu ya. Girl, dia seorang gadis ya. Ada seorang gadis yang menonton feminim. Di sana ada seorang gadis. Ya, itu feeling kamu real, nyata. Sepasang sandal. Ya, hubungan itu seperti sepasang sandal. Harus jalan searah dan satu tujuan, walaupun tidak bisa bersamaan. Ya, nggak mungkin kan kita jalan dua kaki langsung sekali jalan. Berarti kan harus kanan kiri. Nah, di sini sepasang sandal. Kalian itu ibarat sepasang sandal. Seharusnya kalian bisa berjalan dengan satu tujuan, satu harapan, seiring ya. Walaupun beda tapi bisa satu tujuan gitu. Diharapkan pesan alam seperti itu. Kalau kalian ingin bersama dia lagi, dia tidak ada orang lain, dia tidak ada cinta lain, tapi semuanya memang harus tertunda karena kesenjangan kepercayaan. Jadi ada salah satunya yang merasa dikhianati atau kamu tahu si dia gitu ya. Kalau mau diperbaiki segera cobalah untuk rujuk, tapi untuk saat ini tolong dikasih dia waktu dulu untuk berdiam diri, untuk berpikir ya, dia ingin menenangkan diri. Oke? Yang pilih nomor 2 kiranya cukup sekian, cukup jelas ya. Semoga kalian mendapatkan nanti kebaikan-kebaikan setelah
menonton video ini ya. Mana yang baik, mana yang harus kalian buang. Tentang hubungan ini mana yang harus kamu pilih ya. Yang terbaik yang mana, itu tergantung kalian. Karena rasa ada di kalian ya. Oke, terima kasih sekali yang pilih nomor 2. Jangan putus asa ya, tetap semangat ya. Kekecewaan dalam cinta itu adalah hal yang wajar. Itu adalah namanya dinamika cinta. Kalau cinta bahagia terus nggak ada ininya dong, nggak ada dinamika, namanya itu ya udah cinta. Tapi nggak ada seperti itu. Namanya hubungan cinta itu ya ada sedihnya, ada senangnya, ada perdebatan, ada akurnya, gitu-gitulah. Itu yang namanya dinamika cinta. Jadi tergantung kalian nanti mau dilanjut atau tidak ya. Di sini salah satu di antara kalian tahu dia merasa dikhianati, tapi tidak ada orang ketiga. Ini pure karena kalian saling tidak percaya gitu satu sama lain, atau dia atau kamu yang tidak percaya ya. Oke, terima kasih yang nonton nomor 2. Komennya ditunggu selalu ya. Komennya yang sangat membangun buat aku tunggu-tunggu ya. Terus likes-nya ya, subscribe-nya ya. Terus di-share sama teman-temannya ya. Siapa tahu teman-temannya butuh saran ataupun solusi dalam suatu hubungan ya. Melalui Mendes Tarot, insya Allah akan saya berikan saran sebisa-bisa saya, sebisa-bisa sekemampuan saya ya. Kalau ini resonate adalah hak kalian dan memang udah ditentukan oleh Sang Maha Kuasa ya, milik kalian. Tapi kalau tidak resonate, ini hanyalah fun reading aja, anggap sebagai fun reading, dan jangan jadikan patokan ataupun pedoman ataupun dasar dalam kehidupan kamu sehari-hari ya. Ambil yang positif ya, yang negatif dibuang ya. Semoga kalian segera mendapatkan jalan keluar dari masalah ini ya. Jangan terburu-buru, kasih waktu dulu buat dia ya. Tapi kalau kalian tidak mau melanjutkan, bicarakan baik-baik, berpisahlah dengan baik-baik ya. Oke. Kalian bisa membuka hubungan baru dengan yang lain gitu. Oke, terima kasih. Semangat selalu ya. Salam penuh kasih dari Kikin Mendes Tarot. Oke, salam. Masih bersama Mendes Tarot. Kita lanjutkan untuk bacaan kartu yang ketiga ya. Oke. Lama ya. Kalau bisa jangan di skip gitu ya, dari ditonton dari awal ya. Siapa tahu energi kalian nanti bisa bertebaran di mana-mana, di file 1, file 2 atau file 3 atau ya begitu sih. Ya kalau bisa ya jangan di skip. Oke, sekarang kita buka atau kita ulik pilihan kartu yang ketiga ya, diwakilin dengan Churchlight Love. Enak. Aku taruh sini dulu cocolatnya. Oke, kita ulik satu persatu. Kita lihat dulu bottom of the decknya ada 5 of Diamonds atau 5 wajik ya. Aku taruh di sini ya. Ada clue-nya, ada 60 ya, 60. Nih. Terus ada mewakili perasaan sang mantan, ada Ace of Pentacle. Kemudian ada The Lover. Ada The Lover. Dan ada Queen of Pentacle. Ya. Queen of Pentacle. Ada 8 tongkat atau X of Wands. Oke, X of Wands ya. Terus klarifikasinya di sini ada apa saja? Ada 5 of Pentacle. Kemudian ada 5 of Cup. Dilanjut lagi dengan ada Page of Wands. Terakhir ada 6 of Wands. Oke. Berdoa ya. Mari kita ulik satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pilihan
Yang ketiga, bagaimanakah kabar mantan? Sudah adakah pengganti diriku di hatinya? Ya. Bagaimanakah kabar mantan? Sudah adakah pengganti diriku di hatinya? Kenapa kalian bertanya seperti ini? Apakah kalian masih mengharapkan untuk kembali? Untuk kembali dengan mantan? Kalau ingin kembali, kenapa putus? Aduh, jangan berbuat dulu baru berpikir, tetapi berpikirlah dulu baru berbuat agar tidak menyesal di akhirnya nanti, ya. Nomor tiga. Aduh, ketawa dulu ya, relax sayang ya. Sekarang Mendes bacakan satu persatu ya. Ada Five of Diamonds. Kalian berdealing dengan elemen udara ya. Elemen tanah, elemen udara. Ya, elemen udara yaitu Aquarius, Libra, dan Gemini. Untuk elemen tanah, kalian ya berdealing dengan Taurus, Virgo, dan Capricorn. Oke ya, wajik di sini diartikan sukses, pertemuan yang sukses, apalagi dalam bisnis ya, sukses. Dalam keluarga, dalam hubungan, bahagia. Senyum deh. Nomor 3 langsung berdebar-debar yang indah sekali. Terus di sini ada 60. Apa itu 60? Diartikan waspadalah terhadap teman palsu. Kalian punya teman palsu? Bisa jadi, tapi kita nggak tahu ya. Teman palsu tuh kayak apa? Tentu pasti manis di bibir tapi pahit di hati gitu. Kan? Atau penipu. Kalian harus hati-hati ya. Di sini udah diingatkan clue-cluenya ya. Ada perasaan atau kabar sang mantan, kayaknya dia baik-baik saja deh. Baik-baik saja. Baik-baik saja. Ada Ace of Pentacle, yaitu perubahan yang lebih baik atau kenyamanan. Wah, nyaman sekali. Kayak di mana, di pantai nyaman. Atau di pinggir empang nyaman juga. Semilir angin, spy. Ada The Lover. Saling mengasihi, saling menyayangi. Dinaungin oleh malaikat. Ya. Walaupun ada rintangan, kalian tetap saling mengasihi. Di sini digambarkan seorang wanita, sosok feminim dan sosok maskulin. Di sini di belakang ada pepohonan, di sini sedang ada ular dan buah. Di sini digambarkan kalau seorang feminim berbicara dengan perasaan. Ya, apapun yang dilakukan melalui lebih ditekankan ke perasaan. Kalau maskulin itu biasa berbicara dengan logika atau berpikir dengan logika ya. Jadi kalau satu sama lain ketemu, jadilah The Lover. The Lover, saling mengasihi, saling menyayangi karena selaras ya. Antara perasaan dan logika itu harus selaras atau seiring atau sejalan. Maka terjadilah The Lover, saling asih mengasihi, dinaungin oleh malaikat-malaikat cinta dan malaikat-malaikat penjaga kita. Di situ digambarkan matahari yang cerah. Ya. Kabar dia baik-baik saja. Dia dan kamu saling mengasihi. Ya, saling mengasihi. Digambarkan kalau yang menonton adalah seorang maskulin, di sana adalah seorang wanita atau seorang feminim ya, yang peduli dan penuh kasih sayang. Dia memegang hubungannya. Karena kita di sini bicara masalah hubungan ya, dan ada tujuan ya.
Tetapi kenapa di sini ada kesulitan dalam hubungan? Kenapa? Apakah karena kalian di antara kalian ada kesenjangan materi ya? Si dia atau kamu lebih berada sehingga timbullah kesulitan di sini ya. Kenapa? Yang satu pincangkan ini. Ya. Kenapa? Atau kalian ya di sini karena kesenjangan materi ya, terjadi kesulitan untuk hubungan ini ya. Ada kekecewaan akhirnya ya, dia membelakangi 2 cupnya ya. Tetapi di sini ada Page of Wands. Ambil langkahlah ya, dan tindakan ya. Nah, di sini gambarkan adalah seorang pemuda atau pemudi ya, yang gegabah, yang berbuat dulu baru berpikir belakangan ya. Ini orang yang berelemen api biasanya, yang ciri-cirinya tuh seperti itu, selalu bertindak dahulu dan berpikir belakangan. Ya, orang yang mengandalkan tubuh atau fisik ya untuk mencapai apa yang diinginkan. Benar, ini di antara kalian ada kesenjangan materi. Kenapa? Cinta tidak memandang materi kan, tapi memang kita hidup dengan materi ya, tapi bukan 100%, harus 50-50. Di sini ada kesuksesan atau kemenangan dalam hubungan. Artinya seperti ini. Jadi bottom of the deck-nya dibilang di sini ya, dibicarakan ya, dilambangkan dengan suksesan ya, dengan kesuksesan dalam mencapai suatu tujuan, kebahagiaan dalam keluarga ya. Dan hati-hati dengan seseorang teman yang akan menipu ya, yang manis di bibir tapi pahit di hati. Kalian berdua ini saling mengasihi, saling menyayangi, apalagi si dia ya. Di sini saling dia memegang komitmen, atau kamu atau dia. Di sini tidak terjadi pertengkaran sama sekali, saling asih mengasihi karena kedatangan seorang teman palsu ini ya, yang mempengaruhi kamu atau mempengaruhi dia tentang hal-hal yang tidak seharusnya dibicarakan, yang membuat sesuatu kesulitan dalam hubungan kalian ya. Semoga kalian tidak mengalaminya. Tetapi kalau mengalaminya, di sini di kartu tebaran nomor 3 ada seorang yang datang ke kalian dalam hubungan. Dia membawa sesuatu yang palsu ya. Di sini akan menyulitkan kalian. Ini terjadi kesulitan dalam hubungan ya, mempengaruhi hubungan kalian ya. Di sini ya, sehingga kalian mengalami kekecewaan ya, yang tadinya bahagia kalian berdua ya. Mantan kamu pun sampai sekarang masih memegang suatu komitmen hubungan kalian. Mungkin kalian udah pacaran, bertunangan, atau sudah menikah ya, atau mau menikah ya. Karena kedatangan orang teman ya, menghancurkan semuanya. Kamu kecewa, kamu meraih kesulitan karena kalian mungkin terpengaruh oleh omongan dia yang sebetulnya hanya tujuannya untuk merusak hubungan kalian ya. Tetapi di sini bangkitlah kalian, bangkitlah untuk mengambil tindakan ke depan. Jangan bertindak dulu baru berpikir, tapi berpikirlah dulu baru bertindak ya, agar terjadi kesuksesan nanti di hubungan kalian. Hubungan kalian sangat baik-baik, tetapi kalian terpengaruh oleh sesuatu yang tidak kalian inginkan, yaitu pengaruh dari seorang teman. Mungkin dia tidak suka mungkin dengan hubungan kalian ini, sehingga dianya ingin merusak hubungan kalian ya. Tetapi cinta kalian begitu kuatnya sehingga tidak akan tergoyahkan. Tetapi kalian saat ini berpisah, dan nanti suatu waktu kalian akan menemukan bahwa kalian memang benar-benar sudah menjadi korban dari seorang teman palsu.
sehingga merusak hubungan kalian saling menjauh, kalian menjadi mantan ya, tapi kalian akan bertemu kembali ya, untuk suatu tujuan, yaitu kesuksesan dalam hubungan ini, karena kalian saling menyayangi, kalian saling mengasihi, dan kalian mempunyai awal atau peluang untuk bersatu kembali ya, akan mencapai kesuksesan ya. Berpikirlah dulu baru bertindak, jangan bertindak dulu baru berpikir ya, jangan ya, nanti hubungan kalian akan serasi kembali ya. Jangan mudah terpengaruh ya, dibilang pacar kamu seperti ini, kamu nanti dibeginiin, mau aja. Padahal kan kamu nggak tahu apa maksud dia. Dia mau menjadikan kamu supaya lebih waspada, atau malah justru dia ingin menghancurkan hubungan kamu dengan dia, si pacar kamu itu, mantan kamu itu ya. Jadi kalau kalian sudah merasa mempunyai hubungan dan mempunyai komitmen, teguhlah pada komitmen itu. Apapun yang dibicarakan dari pihak lain di luar hubungan boleh didengar, tapi untuk menyimpulkan kalian harus cari tahu dulu kebenarannya. Jangan bertindak dulu baru berpikir. Ya seperti ini jadinya. Tidak hancur sih, tapi kalian saling menjauh. Tidak dibicarakan, kalian saling menjauh. Akhirnya jadi mantan. Akhirnya kalian bertanya, bagaimana kabar mantan? Masih sayang dia kabar mantan? Ya, kalian ada peluang untuk kembali, untuk berbahagia ya. Seperti cinta kasihnya The Lover. Dia masih pegang komitmen, semoga kamu pun begitu ya. Oke, sekarang kita ambil blackboardnya. Ini kartu tebaran nomor 3. Terjadi suatu bukan salah paham, karena kalian mendengarkan orang lain, pihak ketiga yang akan menghancurkan hubungan kalian. Jadi ya benar-benar seperti ini, saling menjauh, saling berpisah, ya saling mengancam, mungkin ingin berpisah dan akhirnya jadi mantan, padahal kalian masih saling sayang ya. Jangan dengarkan orang lain. Kalau kalian sudah punya komitmen, apalagi udah sayang sama dia, ya udah hadapin aja. Boleh dengarkan orang lain, tapi jangan menyimpulkan kata orang lain itu. Kamu harus cari tahu dulu ya. Kita ambil 4 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga bisa menambah, menjadikan solusi ya. Apa sih? Mana sih aku pilih, kadang-kadang ragu. Ini ya, 1. Saling menyayangi, kenapa jadi mantan sih kalian ini? Ada teman yang baik benar, tapi ada teman yang pura-pura baik. Ada teman yang memang benar-benar dengan belak-belakan mau menghancurkan kita, hubungan kita. Ada yang teman diam, tapi dia memperhatikan kita. Nah, kita pilih mana yang terbaik teman itu. Jangan pilih-pilih berteman. Teman kita harus hati-hati saja, ya. Jangan langsung ditelan mentah-mentah. Apa kata teman tentang pacar kita, kata teman tentang pasangan kita, kita langsung ambil kesimpulan sendiri tanpa menilik dulu, mencari dulu kebenarannya, kita telusurin dulu benar apa enggak. Kasihan dong pasangan kita jadi kebingungan, ya kan? Gitu aja sih. Jangan dengarkan orang ketiga. Sahabat palsu itu namanya. Kekuatan doa. Ada kekuatan doa di sini. Untuk menjalin hubungan yang kuat, kekuatan doa sangat berlaku. Ya, terus kemudian ada alam semesta selalu menyertaimu. Maka alam semesta pun menyertai hubungan kalian. Buang ini ya. Ini orang ketiga, ini orang palsu, buang. Jangan benci sama dia, udah jauhi aja orang ketiga yang sudah mempengaruhi hubungan kalian ini. Menjadi kalian kebimbangan ya. Kesulitan, kebimbangan, kekecewaan, padahal tidak benar.
Ada soulmate tuh kan, kalian itu soulmate ya, kalian saling asih mengasihi ya. Jangan mudah terpengaruh, pesan aku jangan mudah terpengaruh. Kalau kalian mau tahu ada kabar apapun, cari tahu dulu dengan sendiri ya, jangan minta tolong orang lain. Cari tahu biar bisa melihat dengan mata kepala sendiri, benarkah orang bilang itu beban hidup ya kan. Jadinya beban hidup di sini kan, karena orang ketiga terjadilah beban hidup ya kan, kekecewaan, kesulitan, pertengkaran hanya karena kedatangan dia. Setelah membaca atau setelah mendengar atau menonton tarot ini, semoga kalian jadi lebih dewasa, lebih mengerti ya, dan bisa mencari jalan keluarnya ya, solusinya, bahwa kalian saling menyayangi, saling mengasihi, dan punya tujuan hidup ya, punya tujuan dalam hubungan ini. Lanjutkan saja, kalian akan menang, kalian akan sukses dalam hubungan ini. Udah lupakan orang ketiga, kalau perlu ya udah jangan berhubungan lagi. Takutnya nanti suatu ketika dia kumat lagi, mempengaruhin lagi. Kalian sudah menikah, dipengaruhin. Kalian sudah tunangan, dipengaruhin. Waduh, kacau balau. Yang penting hati-hati aja berteman. Berteman boleh sama siapa aja, sama jambret, sama maling, sama apapun statusnya. Yang penting kita bisa membedakan mana yang buruk, mana yang baik. Ya, jangan ambil kayak orang Jawa itu gebiah uyah gitu, dicampur aduk ya. Oke, aku ambil 2 saja ya dari Savelan White of Ampau, pesan alam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga diberikan pesan yang baik buat nomor 3 ya. Oke. Semoga diberikan saran yang baik untuk yang pilih nomor 3. Hubungan yang indah ini kembali menjadi utuh kembali setelah ada orang ketiga sempat membuat kesulitan dalam hubungan. Semoga dijauhkan lagi dari hal-hal yang seperti ini. Aduh susah nih, kenapa berat sekali nih tangan Mendes, jadi nggak kuat, nggak muat. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Berikan aku satu pesan alam untuk yang pilih nomor 3. 1 apa 2? Mau 2? Oke, nih. Nah, nongol. Langsung diambil. Ya, pesan nomor 1. Pesan alam nomor 1 untuk hubungan ini. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Mons. Bulan ya. Bulan itu menggambarkan perasaan. Jadi di sini kalian main perasaan. Dalam hubungan ini main perasaan karena dipermainkan orang-orang ketiga. Kalian merasa nggak dipermainkan oleh orang ketiga? Kalian mengalami nggak hal seperti ini? Yang pilih nomor 3. Ya, di sini ada Mon. Bicara dengan perasaan ya. Jangan logika saja, tapi perasaan harus. Di sini adalah hubungan tentang perasaan. Jadi kalian harus penuh dengan perasaan ya. Perasaan kalian bisa digabung kembali di sini. Dijadikan satu karena kalian saling sayang. Lupakan dia. Aku pikir lupakan dia bukan kekasihmu yang dilupakan atau mantan kamu, kecuali dia udah punya yang lain ya. Tapi di sana tidak ada orang lain. Lupakan aja masalah ini, orang ketiga ini ya. Jangan diperpanjang. Cepat cari jalan keluar atau solusi. Ya. Oke. Jangan mudah terpengaruh. Bicara baik-baik. Ya. Hubungan kalian masih ada peluang untuk kembali, untuk bersama. Kalian juga saling sayang. Ya. Kalian punya tujuan hidup yang sama, ya. Kalian ini soulmate. Jangan jadikan masalah ini beban hidup, lupakan saja. Setelah ini ya, setelah menonton pembacaan Mendes tarot ini, menjadi lebih baik ya hubungan kalian ya. Tetap berdoa,
agar dijauhkan hal-hal yang buruk ya, yang bisa merugikan kalian sendiri ya, karena alam semesta menyertai kalian, menyertaimu. Oke, selesai sudah aku bacakan untuk pilihan nomor 3. Semoga bisa resonate, bisa memberikan suatu solusi untuk hubungan kalian ini yang bertanya tentang mantan kalian di sana masih sayang dan kalian masih punya peluang untuk bersatu. Jangan pernah lagi mendengarkan atau percaya dengan orang ketiga, atau tetap waspadalah dengan teman palsu atau penipu yang ingin menghancurkan hubungan kalian atau menghancurkan apapun itu ya. Jangan cepat percaya sama orang. Jadi harus kamu lihat dulu, kamu telusurin dulu, cari tahu dulu ya, apapun itu bentuk hubungannya ya, walaupun hubungan pekerjaan, hubungan pertemanan, hubungan asmara atau percintaan ya, ataupun hubungan apapun itu bentuknya. Jangan mudah terpengaruh oleh orang yang kamu anggap percaya tapi ternyata hanya menipu atau menghancurkan kalian ya. Sekian, terima kasih. Jangan lupa komennya ditunggu, likes-nya Mendes tunggu ya, dan subscribe-nya di-share juga sama teman-teman kalian. Barangkali teman-teman kalian ingin dibacakan apa yang ada masalah di kalian tentang karier atau tentang kesehatan atau tentang percintaan kalian ya, atau tentang keuangan ya, atau kalian butuh saran, butuh solusi untuk masalah yang kalian hadapi. Nanti di pembacaan tarot nanti Mendes juga akan bikin sesuatu untuk selingan, yaitu video khusus untuk menyelesaikan tentang bagaimana cara melupakan dia, sang mantan yang kalian kesulitan untuk melupakannya, atau bagaimana cara menjalin hubungan agar kita tenang, kita nyaman ya, karena selama ini kok kita merasa tidak nyaman gitu ya. Terus bagaimana mengatasi agar kita selalu sayang sama pasangan ya, di tengah-tengah kebosanan kita, dan masih banyak lagi. Nanti tunggu saja, nanti akan Mendes upload segera ya. Sabar ya. Terima kasih ya buat yang pilih nomor 3, 1, 2, dan 3. Terima kasih sekali atensi Anda, dan tetap selalu bergabung dengan Mendes Tarot ya. Aku bahagia bersama kalian. Ya, semoga kalian sejahtera selalu, sukses selalu ya, tanpa aral yang melintang, dijauhkan dari hal-hal yang buruk, selalu mendapat perlindungannya, selalu mendapat penyertaan ya, penyertaannya Allah Subhanahu wa taala. Amin. 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 Terima kasih. Terima kasih sekali. Semangat selalu ya. Tersenyum selalu. Tapi jangan tersenyum sambil jalan-jalan sendirian. Aku tutup dengan kata kalimat God bless you. Tuhan selalu menyertaimu. Tuhan memberkatimu. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.